husni sanani anta babullahi mutamani bagi dunia ya wa akhirati ya Rasulullah husniyani di syahri Rabi'in qad badanul a'la di syahri Rabi'in qad badanul a'la bayat baza badra di zakarina yujla ya imam al-husni sanani anta babullahi mutamani bagi dunia Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita teruskan pengajian yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal idza kana ala badanihi najasatun ghairu ma'fu anha. Apabila di badannya ada najis yang najis itu tidak bisa dimaafkan, walam yajid ma yaghsilu bihi, sementara itu dia tidak mendapatkan sesuatu untuk membasuh atau mencuci najis tersebut, sholat, maka sholat saja, wa ada, lalu diulang sholatnya. Kalau sudah badannya suci, diulang. Jadi kalau di badan ini ada najis, di badan ini bukan badan kain, di badan ini ada najis, tidak ketemu atau tidak mendapatkan air untuk mencuci najis itu, maka sholat saja, tidak apa-apa, tapi nanti diulang. Kama qulna fi man lam yajid ma'an wala turaban, seperti orang yang tidak mendapatkan air dan juga tidak mendapatkan debu, maka sholatnya juga diulang. Orang yang tidak mendapatkan air, orang tidak mendapatkan debu, maka sholatnya diulang. Wa in kana ala farji damun, kalau di farjinya, di kemaluannya ada darah. Di kemaluannya itu ada darah. Bagaimana kalau di kemaluannya ada darah? Bukan darah haid, bukan, tapi darah karena luka atau yang lainnya, tapi bukan darah haid atau bukan darah nifas. Kalau ada darah bagaimana? Yukhafu min ghuslihi, sementara khawatir kalau dibasuh darah itu akan menjadi rusak atau menjadi parah sakitnya. Kalau ada darah di kemaluannya, lalu kalau dibasuh akan tambah sakit. Bagaimana di situ? Sholat saja, wa'ada. Kemudian nanti kalau sudah sehat baru diulang. Jadi seperti itu. Kalau ada darah di kemaluannya, khawatir kalau dibasuh tambah parah, maka nggak usah dibasuh, sholat saja. Cuma nanti kalau sehat diulang. Wa qala fil qadim, berdasarkan kaul qadim, artinya disebutkan di dalam kaul qadim Imam Syafi'i dikatakan la yu'idu, tidak perlu mengulang, walaupun di kemaluannya ada darahnya, tidak perlu mengulang. Li'annaha najasatun ya'diru fi tarkiha, karena itu adalah najis yang merupakan udur yang harus ditinggalkan. Artinya najis yang di situ merupakan udur, dan dengan adanya najis itu boleh meninggalkannya atau mengabaikannya, boleh mengabaikan najis itu. Artinya najis itu dianggap suci. Fasaqata ma'al fardu, oleh karena itu saqata ma'al fardu. Ketika dalam keadaan najis yang seperti tadi, kemaluannya ada darah tadi, sholat saja, tidak perlu diulang. Karena apa? Dengan demikian fardunya gugur bersama sholatnya dalam keadaan di farjinya atau di kemaluannya ada darah itu. Itu dalam kaul qadim. Yang pertama tadi sholat kemudian diulang. Kemudian yang kedua ini di dalam kaul qadim, sholat saja, tidak usah diulang lagi, karena itu adalah udzur, karena itu adalah halangan yang menyebabkan bolehnya sholat walaupun ada najis. Nah, ini enaknya kalau ulama punya banyak pendapat, punya banyak
madhab atau banyak gagasan, punya banyak ijtihad, nah, kita tinggal milih. Mau milih yang pertama boleh, sholat nanti baru kalau sudah sehat diulang lagi, atau sholat saja dan nanti tidak usah diulang. Karena apa? Yang pertama jelas akan menyulitkan, karena nanti harus menghitung berapa kali sholat yang harus ditinggal. Tapi yang kedua tidak menyulitkan, tinggal kita pilih yang mana. Ka'atharil istinja, dan yang seperti itu seperti setelah selesai istinja atau bekas istinja. Jadi artinya pendapat pertama sholat tapi diulang, di dalam qaul qadim dikatakan sholat tapi tidak usah diulang walaupun di dalamnya ada najis, karena itu adalah udur yang boleh diabaikan, najis itu dianggapnya suci. Wal awwalu asahhu, nah ini kalau musannif, kalau Imam Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Yusuf bin Ali ini berpendapat al awalu as-sahhu. Kalau beliau mengikuti yang pertama, apa yang pertama? Sholat, kemudian nanti kalau sudah sehat diulang lagi. Nah, itu kalau menurut pengarang kitab ini. Li'annahu sholat binajasatin nadirun, karena sholat dengan najis itu hanya jarang-jarang. Tidak setiap hari sholat bersama najis. Ghairu muta'adin, tidak rutin sholatnya, tidak rutin. Makanya beliau mengikuti pendapat yang pertama. Apa pendapat pertama? Sholat kemudian diulang lagi kalau sudah sehat. Karena apa? Li'annahu sholla binadasatin nadirun ghairu mu'tadin muttasilin falam yaskut anhul fardu. Oleh karena itu dia sholat kemudian diulang lagi. Kenapa? Karena dia sholat bersama najis. Sementara itu najis, sholat bersama najis itu jarang-jarang, tidak terus menerus. Oleh karena itu tidak menggugurkan fardu. Dia sholat seperti itu, sholat dalam bersama najis yang seperti itu, yang jarang-jarang, kecuali rutin. Tidak tahu kapan sehatnya, tidak tahu kapan selesainya, itu sholat saja. Maka ada dua pendapat tadi. Pendapat pertama sholat lalu diulang, pendapat kedua sholat tidak usah diulang. Tinggal pilih yang mana, kedua-duanya benar. Kalau Imam Syirazi mengikuti yang pertama, yaitu sholat kemudian diulang. Apa alasannya? Karena itu adalah najis yang jarang-jarang terjadi, kemudian najis yang ada di situ tadi tidak terus menerus, ada suatu saat berhentinya. Maka ketika dia yakin suatu saat ada berhentinya, nanti kalau sehat diulang. Dan najis, sholat bersama najis seperti itu, kenapa diulang? Karena menurutnya itu tidak menggugurkan kewajiban. Artinya dia sholat kewajibannya belum gugur karena masih ada najis itu, maka diulang. Artinya apa? Kewajiban sholatnya sesungguhnya adalah nanti pada saat dia sudah sehat. Lalu apa artinya sholatnya itu? Sholatnya itu adalah lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Harusnya waktu sholat dia sholat, dihormati waktu itu. Padahal tidak bisa menggugurkan kewajiban. Itu menurut Imam Syirazi. Kama lau sholat binajasatin nasiha. Orang seperti itu seperti orang sholat dengan najis yang ia lupa kalau ada najis. Misalnya begini, sebelum sholat dia tahu kainnya ini adalah najis, kainnya ini najis sebelum sholat. Tapi dia lupa, begitu selesai sholat baru ingat kalau bajunya tadi itu ada najis. Sebelum sholat tahu itu, nah itu sholat seperti itu harus diulang sholatnya. Kenapa? Karena tadi sudah tahu sebelum sholat kalau pakaiannya najis, cuman lupa, makanya harus diulang sholatnya. Fa in jabara adzamahu bi adzamin najasin, kalau ada orang yang patah tulang kemudian ingin memperbaiki tulangnya atau mengobati tulangnya. Orang kalau patah tulang itu kan harus ditempelkan tulang atau ditempelkan sesuatu yang nempel pada tulangnya supaya tulangnya tidak retak, supaya tulangnya tidak patah. Ada penyangganya begitu, tapi penyangga dalam bukan penyangga luar. Ini urusan dokter, kita tidak bisa basing-basing itu apa? Tidak bisa sekendak-sekendaknya. Itu urusan dokter yang bisa melakukan itu. Fa in lam yakhaf at-talaffa, kalau ia tidak khawatir dengan meletakkan
barang najis yang untuk memperbaiki tulang itu nanti akan rusak, akan menjadikan rusak, min kil'atin, apabila dicabut, lazimahu kil'atu. Kalau tidak khawatir nih, kalau tidak khawatir, ini misalnya tulangnya rusak, kemudian ditempel di dalam tulang itu dengan tulang lain yang najis. Kemudian dia tidak khawatir kalau dicabut itu tidak menyebabkan kerusakan, maka harus dicabut. Tulang yang rusak tadi, tulang yang rusak kemudian disambung dengan tulang atau digandengkan dengan tulang yang najis tadi, kalau seandainya sudah sembuh kemudian tulang itu pengen dikeluarkan atau barang itu pengen dipisahkan dari tempat yang suci, maka harus dipisahkan karena tulang yang nempel itu adalah najis. Li'annaha najasatun ghairu ma'fu anha, karena tulang tadi adalah najis yang tidak bisa dimaafkan, maka harus dilepas. Ausolaha ila maudhi'in, di mana najis, tulang yang mengandung najis tadi atau tulang najis tadi nempel di tempat yalhaqahu hukmu tathir, nempel di tempat itu hukumnya suci, maka ketika tempat itu hukumnya suci ditempeli dengan tulang yang najis tadi, ya tentu saja hukumnya menjadi najis. Tetapi kalau la yakhafu at-talaffa, kalau tidak khawatir ketika tidak khawatir rusak, min izalatiha, dengan mencabut tulang yang najis tadi, kalau tidak khawatir ketika tulang yang nempel di tulang yang sakit tadi, tulang yang patah, dicabut tidak khawatir rusak, dilepaskan tidak khawatir rusak, tidak apa-apa. Fa asbaha idza wasalatil mar'atu, artinya apa? Ketika tulang yang najis nempel di tulang tadi dicabut tidak apa-apa, tidak menyebabkan kerusakan, maka harus dicabut. Fa asbaha idza wassalat al mar'atu sya'raha, itu seperti seorang perempuan yang menyambung rambutnya bisya'rin najisin, dengan rambut yang najis. Gimana? Ada perempuan pengen rambutnya panjang, kemudian disambung rambutnya satu persatu dengan rambut najis. Siapa yang nyambung? Tentu ahlinya. Kalau sekarang barangkali salon, disambung dengan rambut yang najis. Fa in imtana'a min kil'ihi, kalau ia melarang, kalau dilarang untuk dilepas, ajbarau sultan, maka sultan harus memaksanya atau penguasa harus memaksanya. Memaksa apa? Memaksa untuk melepas rambut yang najis itu, ala kilaihi, jadi harus dilepas rambut najis itu. Li'annahu mustahakun alaihi, karena sultan itu memiliki hak untuk memaksa seorang perempuan yang menyambung rambutnya tadi itu harus dilepas, karena rambut yang disambung tadi adalah rambut yang najis. Yadkhulu niyabah, sebagai pengganti dirinya, bahwasanya sultan itu atau penguasa itu memiliki kekuasaan atas dirinya. Fa idza imtana'a, kalau dilarang juga lazimau sultan, maka si sultan atau penguasa ayyuqalli'a, harus melepaskannya. Walaupun dilarang, sultan harus melepaskannya. Walaupun dia meronta tidak mau, harus dilepaskan oleh sultan. Kenapa? Karena itu najis. Karadil maksub, kekuasaan sultan itu seperti kekuasaan dia bisa mengembalikan barang yang dirampas atau barang yang dirampas oleh orang lain. Ketika barang itu haknya dirampas oleh orang lain, maka sultan atau pemerintah itu mampu mengembalikan dengan perangkat-perangkatnya haknya kepada dirinya setelah dirampas oleh orang lain. Seperti itu juga rambut yang harus dilepas tadi, ternyata dia tidak mau melepaskannya, maka sultan punya kekuasaan untuk memaksa melepaskan rambut tersebut. Fa in khafat talaffa min kilaihi, kalau khawatir rusak apabila dilepaskan, kalau dilepaskan tuh khawatir rusak, lam yajib kil'ahu, maka tidak wajib melepaskannya. Seperti tulang tadi, kalau dikeluarkan menjadi rusak, hancur lebur, malah patah, tidak karu-karuan, maka tidak boleh dikeluarkan. Wa min ashabina man qala,
beberapa sahabat kami, kata Musonnet, sahabatnya Imam Syirazi, kawan-kawan Imam Syirazi, ada yang berpendapat yajibu kila'ahu, harus dilepaskan, di annahu khasola bifi'lihi, karena penguasa itu mampu melakukannya, wa adwanihi, dan mampu melawannya. Fantaja'a, maka harus dilepas minhu, dari dirinya. Artinya tulang yang rusak tadi atau rambut perempuannya yang disambung dengan najis tadi, tulang yang rusak yang ditempeli dengan najis tadi, itu harus dilepas karena itu najis. Makanya sultan memiliki kekuasaan untuk melepaskannya kalau dia tidak mau melepaskannya. Fa in khifa li talafu, tetapi kalau khawatir rusak, kamalau ghasaba malan, seperti harta yang dirampas oleh orang lain, walam yumkin intizauhu minhu illa bidzarbin, dan tidak mungkin diambil atau dikembalikan kecuali dengan cara memaksa, dipukul atau pokoknya dianiaya begitu. Yukhafu minhu talahuf talaffuf, jadi khawatir yukhafu minhu at-talaffa, yukhafu minhu at-talafu, khawatir rusak barang itu. Wal madzhabu awal, ini pendapat pertama, kalau barang itu khawatir rusak maka tidak usah diambil. Seperti harta yang apabila diambil khawatir rusak maka tidak perlu diambil. Kan percuma saja barang itu rusak, diambil rusak juga, nggak ada manfaatnya, maka tidak usah diambil. Kalau khawatir rusak, seperti tulang tadi, tulang yang disambung dengan tulang najis, kalau tulang najisnya diambil, tulang yang aslinya itu jadi rusak, maka tidak perlu diambil. Li'anna najasata yaskutu hukmuha, karena najis yang ada pada tulang tadi hukumnya hilang, hukumnya gugur dengan kalau diambil rusak. Kalau diambil bagian yang najis tadi, maka tulangnya jadi rusak, maka hukum najisnya menjadi hilang. Inda khaufi talafuh, pada saat khawatir kalau diambil barang itu tulangnya jadi rusak. Walihada yajuzu aklil mayyitati, oleh karena inilah sebagai dasar juga bahwa boleh memakan bangkai. Sapi mati tidak disembelih boleh dimakan. Kambing mati tidak disembelih boleh dimakan. Ayam mati tidak disembelih boleh dimakan. Indal khaufi talafuf, kalau khawatir rusak, khawatir sakit, tidak makan khawatir sakit, maka boleh makan apa saja. Tapi dengan syarat kalau khawatir sakit. Kalau tidak khawatir sakit, haram hukumnya makan bangkai. Ini dikiaskan sampai ke situ. Wa kadzalika hahuna, demikian juga dalam hal ini, dalam hal tulang itu tadi. Tulang tadi yang ketika diambil menjadi rusak, maka tidak perlu diambil, hukum najisnya hilang. Seperti orang yang kelaparan kemudian makan bangkai. Kalau tidak makan bangkai, yang ada di situ dia tambah sakit, maka makan bangkai jadi boleh. Hukum tulang yang terkena najis menjadi tidak najis kalau diambil menjadi rusak. Karena rusak inilah makanya menjadi tidak najis. Wa in mata, apabila orang itu telah meninggal, faqad qala Abu Abbas berpendapat yakla'u, harus dilepas tulang tadi itu kalau orangnya sudah meninggal. Hatta la yalqallaha ta'ala hamilan lin najasati, sehingga pada saat ia menghadap kepada Allah itu tidak membawa najis. Saat menghadap Allah tidak membawa najis, makanya harus dikeluarkan. Itu menurut Abu Abbas. Wal mansus, dan yang ditetapkan ada dasar yang lain, maksudnya annahu la yakla'u, tidak perlu dilepas. Li'anna qil'ata li ibadah, karena melepas barang najis itu untuk beribadah, untuk sholat, untuk beribadah. Melepas barang tadi untuk beribadah. Waqad saqatat al ibadatu inda anhul bil mauti. Waqad saqatat al ibadatu anhu bil mauti. Sementara itu
kewajiban seseorang untuk ibadah itu sudah terputus, gugur kewajibannya ketika sudah meninggal. Makanya tidak perlu dicabut, tidak perlu dilepas barang yang najis tadi. Kenapa? Dicabutnya barang yang najis itu untuk ibadah. Orang meninggal nggak bisa ibadah lagi, makanya tidak perlu dicabut. Wa in fataha maudhi'an min badanihi wa taraha fihi daman, kalau tulang yang rusak tadi, di bagian tulang yang rusak tadi kemudian dibelah, terpaksanya dibelah atau terbuka di situ, maka kalau itu terbuka dan di situ ada darahnya, watoroha, luka, di tempat belahnya itu luka, terus ada darahnya, wal tahama, maka wal tahim, maka lem kembali. Kalau di tempat yang luka tadi, tempat yang yang tulang rusak tadi dibuka, kemudian di situ ada darahnya, maka dilem kembali, ditutup kembali. Kalau sekarang dijahit kembali, tapi kalau sekarang udah zamannya dilem, bukan dijahit lagi, dilem. Wal tahama, kemudian dia ngelem. Wajaba fat'ahu, maka sebelum itu dia wajib membukanya. Wa ikhraju, dan dikeluarkannya kal idham, seperti tulang tadi. Jadi kalau sudah kalau bagian yang sakit itu sudah terbuka, di dalamnya ada najis tadi, sudah kadung terbuka dan di situ ada darahnya, maka wajib dilem. Tapi sebelum dilem itu harus dikeluarkan dulu tulangnya, karena memang sudah terbuka, maka wajib dikeluarkan tulang yang najis tadi. Waman syaraba khamron, sementara contoh yang lain, kalau ada orang minum khamr, minum arak, minum whisky, minum nggak paham saya soal barang-barang itu, pokoknya minum barang yang haram, fal mansusu fi salatil khaufi, dasarnya itu telah ditulis di dalam bab sholat khauf dalam kitab ini, annahu yalzamu ayyataqaya'a, maka harus dijauhi, lamma dzakarnahu fil idhami, sebagaimana yang telah kami jelaskan tentang idham, tentang tulang najis tadi. Jadi kalau ada orang minum khamr, di dalam perutnya ada khamr, sementara dia meninggal misalnya gitu, di dalam perutnya ada khamr, kalau ada orang dalam perutnya ada khamr, itu diibaratkan seperti tulang najis tadi. Kalau rusak diambil, maka tidak harus diambil dan hukumnya menjadi tidak najis lagi, karena kalau diambil rusak. Seperti juga orang minum khamr kemudian dia bertobat, maka tidak perlu membelah perutnya, tidak perlu. Kenapa? Karena kalau dibelah menjadi rusak, menjadi tambah sakit dia. Tidak perlu seperti itu. Wa min ashabina man qala yalzamuhu, ada ulama Syafi'i yang lain berpendapat harus dibuka itu, li'anna najasata hasolat, la yalzamuhu, tidak harus dibuka, bukan dibuka tapi tidak harus dibuka. Pendapat yang pertama tadi, annahu yalzamu ayataqaya, harus dijauhi, artinya dibuka. Seperti tadi tuh, kalau tidak dikhawatirkan rusak, tulang tadi, maka tulang boleh diambil yang najis tadi. Tapi ada juga berapa tidak harus diambil, la yalzamuhu li'annahu najasah, karena itu najis, hasolat fi ma'diniha, sudah sampai pada tempatnya, fasorokat ta'ami, sama saja seperti makanan alladzi akalahu, yang dimakan, hasolat fil ma'idah, sampai ke dalam ma'idah, ke dalam perut. Jadi begini, kalau ada orang yang tulangnya patah, kemudian dimasuki dengan tulang yang lain untuk menyambung tulangnya itu, sementara tulang untuk menyambungnya najis, kalau sudah sehat dicabut, dia tidak menyebabkan rusak, maka harus dicabut. Tetapi kalau dicabut malah menyebabkan rusak, maka tidak perlu dicabut. Seperti juga orang yang minum minuman keras. Ketika orang minum minuman keras, ketika dia
pendapat pertama harus dikeluarkan minuman keras itu dari perutnya karena itu adalah najis. Tetapi pendapat kedua tidak harus dikeluarkan karena itu sudah masuk ke dalam tempatnya, sebagaimana kalau orang makan sudah masuk ke dalam makanannya. Maka seperti halnya di dalam perut ini semuanya, bukan semuanya, di dalam perut ini banyak sekali najis, kotoran-kotoran, hanya saja belum keluar. Maka karena sudah masuk di situ, dianggap itu sudah masuk pada tempatnya, sehingga ketika dia tidak keluar dari situ, dia tidak najis. Jadi sampai di sini pembahasan tentang najis itu sampai sedetail ini. Kita kalau tidak mempelajari ini ya susah untuk tahu. Insya Allah pembahasan selanjutnya akan dibahas tentang suci pakaian itu sebagai syarat sholat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta